Hai semua, perkenalkan saya Frederick Wijaya dari jurusan Teknologi Pangan yang sedang melaksanakan studi di Universitas Diponegoro. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk melawan pandemi COVID-19, tidak memandang golongan maupun derajat. Tidak terkecuali seperti halnya yang telah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Diponegoro yang sedang melaksanakan KKN di desanya masing-masing. Kelurahan Kota Baru terletak pada Kecamatan Bekasi Barat, Kabupaten Kota Bekasi, dengan luas 161.100 hektar dan memiliki penduduk sekitar 50.488 jiwa. Perbatasan dengan Kelurahan Medan Satria di bagian utara, Kelurahan Kalibaru di bagian timur, Kelurahan Kranji di bagian selatan, dan Kelurahan Pulau Gebang bagian dari Jakarta Timur sebagai pembatas antara Jakarta dan Bekasi di bagian barat. Fasilitas yang dimiliki oleh Kelurahan Kota Baru sendiri antara lain 6 gereja berdampingan, masjid, musola, gor, lapangan bermain, dan sekolah-sekolah menjadi ciri khas daerah Kota Baru ini. Sebagai perbatasan, tentunya jalur di Kota Baru sendiri merupakan salah satu tempat yang cukup sering dilewati oleh masyarakat pelaju, terutama tempatnya yang dekat dengan Stasiun Cakung dan Terminal Pulau Gebang yang perbatasan dengan Kota Bekasi. Hal ini juga yang menjadikan Kota Baru sebagai salah satu tempat kuliner yang cukup besar yang dapat dilihat dari jumlah pedagang kreatif lapangan, warung makan, dan rumah makan yang cukup banyak. Tercatat sekitar 548 jumlah pedagang kreatif lapangan, 84 warung makan, dan 49 rumah makan yang berada di Kelurahan Kota Baru. Secara demografis, hal ini menjadi peluang masyarakat dalam membuka usaha industri skala kecil maupun membentuk UMKM. Secara angka, Kelurahan Kota Baru sendiri memiliki angka penyebaran COVID-19 yang cukup kecil. Hal ini membuat masyarakat menjadi melaksanakan gaya hidup normal ketimbang new normal, seperti tidak memakai masker, jarang mencuci tangan, yang biasanya ditemui di kalangan menengah ke bawah. Dapat dikatakan juga di kalangan masyarakat yang minim pendidikannya. Padahal, Kota Bekasi sendiri telah masuk dalam data sebaran zona merah berdasarkan Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Tentunya, jika banyaknya terjadi interaksi, kita tidak tahu bagaimana penyebaran itu berantai. Pedagang kreatif lapangan, warung makan, dan rumah makan menjadi salah satu sumber penyebaran COVID-19 yang paling rentan. Selain itu, warga Kelurahan Kota Baru, terutama di RW 014, tidak memiliki kegiatan PKK, mengindikasikan bahwa masyarakat yang kurang kreatif dalam melakukan kegiatan pemberdayaan, terutama di segmen UMKM. Pemahaman empon-empon tradisional seperti jamu atau wedang sudah tidak relevan. Rasa yang kurang digemari oleh beberapa kalangan masyarakat, terutama anak-anak. Sebuah ide inovatif dan inisiatif dicetuskan oleh mahasiswa KKN Universitas Diponegoro memberikan edukasi mengenai pangan fungsional modern berbasis temulawak kepada warga dan good distribution kepada pelaku usaha kuliner. Program kerja pertama yaitu tentang edukasi empon kekinian diawali dengan pencetakan hardfile booklet. Isi dari booklet itu sendiri mengenai pengenalan empon-empon, khasiat empon-empon, dan macam cara pengolahan modern temulawak. Sebelum dibuat video tutorial, program kerja dilakukan dengan proses trial terlebih dahulu, yaitu merupakan proses uji coba untuk mendapatkan formulasi yang pas. Kemudian, setelah proses trial, dilakukan pengambilan video dan proses editing sebagai sarana edukasi dan pemberian ilmu kepada warga. Video yang dibuat sebanyak 6 video yang berisi tentang edukasi empon-empon, pembuatan selai nanas temulawak, nastar temulawak, cookies temulawak,
bubuk temulawak, dan pembuatan wedang uwu yang diartikan dari bahasa Jawa ke Indonesia, yaitu minuman sampah. Hal tersebut untuk memperkenalkan sebuah inovasi pangan fungsional yang dimodifikasi menjadi produk pangan yang modern. Sebelum dilakukan kunjungan pelatihan, pertama kali dilakukan pengisian kuesioner melalui Google Form. Hal ini berguna untuk mengetahui seberapa banyak pemahaman responden terhadap empon-empon, baik pengertian, manfaat, dan cara pengolahannya. Sekitar 70% responden mengetahui apa itu empon-empon. 54% responden menjawab empon-empon dapat menyembuhkan COVID-19. Namun, hanya 27% responden yang mengetahui bahwa ada pengolahan empon-empon untuk produk selai, cookies, dan nastar. Edukasi empon kekinian sendiri dilakukan secara door-to-door untuk tetap melaksanakan program kerja KKN sesuai dengan protokol kesehatan. Door-to-door sendiri merupakan metode kunjungan kepada warga secara dari satu rumah ke rumah lainnya. Hal ini berguna untuk meminimalisir kontak langsung dengan banyak orang. Hal ini juga untuk tetap mementingkan kesehatan dan kesadaran warga akan pentingnya menjalankan protokol kesehatan. Maka dari itu, opsi pelatihan secara terbuka bukan menjadi opsi yang terbaik untuk dilakukan. Warga yang mengikuti pelatihan cukup antusias dan tertarik ketika pelatihan tersebut tidak hanya memberikan video, namun juga memberikan booklet sebagai manual book dan sampel produk supaya warga tahu preferensi rasa yang seharusnya. Output dari program kerja ini diharapkan warga selain dikenalkan dengan pengertian pangan fungsional berbasis kesehatan, diharapkan juga warga dapat mengimplementasikan edukasi tersebut sebagai konsumsi pribadi untuk kesehatan maupun sebagai salah satu peluang bisnis, kewirausahaan, dan pengembangan PKK yang tidak aktif berjalan di RW 014. Program kerja kedua ini mengenai tentang edukasi good distribution kepada masyarakat sekitar. Good distribution merupakan edukasi tentang bagaimana cara penanganan sebuah produk pangan. Dari bahan baku mentah hingga pangan tersebut siap dikonsumsi oleh konsumen. Dengan menggunakan media cetak berupa poster dan video edukasi sebagai peraga. Pertama-tama, poster yang telah didesain dilakukan pencetakan secara fisik dengan ukuran kertas A3. Pengesahan penyebaran poster dilakukan dengan cara penandatanganan dari penanggung jawab daerah, yakni oleh Ketua RW. Diskusi terkait program kerja dan pelaksanaan perlu dilakukan, terutama mengenai titik-titik letak penempelan poster yang baik. Peletakan poster sendiri harus disesuaikan dengan jenis poster yang telah dibuat sesuai dengan kriteria masing-masing. Kriteria yang dimaksud yaitu tentang keamanan pangan yang disasarkan pada pedagang kreatif lapangan, pemilik rumah makan, pemilik warung makan, dan pedagang kue tradisional. Selain pelaku usaha, konsumen juga dapat diedukasi melalui perantara edukasi yang dilakukan kepada pelaku usaha. Selain memberikan edukasi, dalam program ini juga memberikan tata cara kebersihan secara persuasif, seperti memberikan sarung tangan, pemberian masker, dan disinfektan. Video edukasi sangat penting ditunjukkan kepada para pelaku usaha. Dalam video tersebut berisikan tentang pengolahan pangan dengan memperhatikan protokol kesehatan, termasuk dengan pengetahuan prinsip sanitasi Standard Operational Procedure atau SOP, Good Manufacturing Practice atau GMP, dan Critical Control Point atau CCP yang dikemas secara sederhana agar mudah dipahami. SSOP lebih mengatur kepada cara sanitasi yang baik yang diajarkan dari kebersihan diri dan kebersihan tempat. GMP sendiri
lebih mengatur pada cara pengolahan suatu pangan hingga pangan tersebut dapat dikatakan aman konsumsi. Dan CCP sendiri lebih mengatur kepada titik kritis dalam suatu proses produksi dalam suatu pangan. Program kerja kedua ini tidak semua sasaran masyarakat dapat menerima. Hal ini karena tidak meratanya latar belakang pendidikan yang menyebabkan tidak semua edukasi diterima secara baik. Namun, harapannya, dengan adanya propaganda melalui poster dan video, dapat menjadi kesadaran bersama, baik pelaku usaha maupun pelanggan, untuk lebih memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan. Itulah kedua program kerja yang telah dijalankan di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat. Program kerja tersebut diharapkan dapat membantu sebagian tugas pemerintah dan masyarakat dalam melawan COVID-19. Penjelasan atau edukasi dari adik Frederick ini untuk menyampaikan empon-empon kekinian ya, dalam rangka tugas kuliah kerja nyata masa pandemi COVID-19 ini, memberikan ilustrasi lewat video, lewat buku ini, juga lewat sampel makanan yang bahan intinya dari empon-empon, yang paling itu dibikin kue atau snack. Adik Frederick ini bisa mengedukasi dan makin terkenal hasil olahan makanan yang terbuat dari empon-empon ini ke masyarakat luas. Itu saja sih harapan saya. Dengan kunjungan ini saya merasa terbantu untuk mulai memikirkan bahwa makan tidak harus kenyang saja, tetapi ada asupan yang bisa berdaya guna untuk menunjang kesehatan. Nah, dari yang tradisional, tumbuh-tumbuhan kita yang ada di sini terus diramu dan dimasukkan dalam bahan makanan, itu sangat mendukung upaya untuk membuat tubuh lebih sehat dan bisa punya imunitas yang baik. Pendapat saya ya, Frederick ini udah boleh lah jadi produsen cookies dengan hasil empon-emponnya ya lumayan lah. Mudah-mudahan lebih sukses ke depannya. Empon-empon itu bukan hanya untuk minuman saja, ternyata bikin kue juga bisa. Untuk rasa, untuk rasa sih sebetulnya sih ya ada sih rasa empon-emponnya gitu ya. Kalau misalnya rasa originalnya tanpa empon-empon kan beda, itu udah biasa, orang udah bisa merasakan. Jadi kita kan tahu ya, ini makanan sehat. Itu ada tambahan empon-emponnya sendiri kan untuk kesehatan. Jadi orang tahu, oh ternyata empon-empon pun bisa dibikin cookies. Namanya orang kita nggak tahu terus dikasih tahu, jadinya hal yang tadinya kita nggak tahu yang harusnya promosian itu sudah paham dan tahu. Ya bagus juga sih lah. Harapannya biar cepat-cepat pada hilang aja tuh namanya corona. Biar normal ya Pak? Iya. Oke.